Hai parents, di sini siapa sih yang pengen anaknya sukses atau yang pengen anaknya pinter? Ada? Tentunya pasti semua orang tua itu pengen ya anak-anaknya jadi sukses, anak-anaknya jadi pinter. Nah, terus gimana caranya supaya mereka bisa sukses dan mereka bisa pinter? Yuk, mari kita bahas. Sering nggak sih kita dengar kalimat, kalau kamu mau sukses, kamu harus pinter? Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Nah, tunggu dulu parents. Sebelum kita setuju, kita perlu cermati terlebih dahulu. Pintar di sini itu pintar dalam hal apa? Ya, kadang-kadang dan hampir rata-rata orang tua itu menganggap pintar di sini tuh adalah pintar secara akademis. Makanya nggak heran banyak anak-anak yang diikutkan les. Apakah itu salah? Tentu tidak. Pintar secara akademis itu dibutuhkan si anak. Anak itu perlu belajar yang namanya berhitung, perlu belajar membaca, perlu belajar tentang sains, perlu belajar tentang sejarah. Hal-hal ini dibutuhkan si anak untuk dia siap nanti ketika dewasa. Dia siap untuk menjadi orang yang sukses. Namun, apakah dengan hanya pintar secara akademis, anak itu bisa menjadi sukses? Tentu tidak. Anak perlu dilatih dalam membawa diri. Maksud saya di sini adalah anak perlu dilatih dan dikembangkan karakternya. Karakter itu sendiri apa sih? Karakter itu sendiri sebuah gaya, watak, sifat, atau ciri yang dimiliki oleh seseorang yang dibentuk dari lingkungannya. Karakter ini dikaitkan dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Contoh dari karakter itu apa aja? Misalnya bertanggung jawab, kemudian toleransi, peduli, dan lain sebagainya. Sekarang kalau hanya salah satu aja yang kita kembangkan, misalnya hanya kemampuan akademiknya saja yang kita kembangkan, tapi karakternya kita lupakan, apa yang akan terjadi? Atau sebaliknya, kita hanya mementingkan karakternya saja tapi kemampuan akademiknya tidak kita latih. Apakah yang akan terjadi dengan anak kita? Saya akan buat ilustrasinya supaya lebih mudah untuk memahami ini ya. Jadi ibaratkan saja anak kita adalah seorang prajurit. Seorang prajurit yang disiapkan untuk berperang di medan perang. Prajurit ini akan disiapkan atau diajarkan bagaimana cara menggunakan senjata yang benar. Si prajurit ini diajarkan bagaimana caranya memilih atau mengenal jenis-jenis senjata. Kemudian diajarkan juga cara menggunakannya. Misalnya dengan diajarkan bagaimana cara memasukkan peluru, kemudian cara untuk melepaskan pengamannya, kemudian membidik sasarannya, lalu setelah itu menembakkan senjatanya. Nah, itu yang kita sebut dengan pendidikan akademik. Si prajurit mendapat pendidikan akademik bagaimana cara menggunakan senjata yang tepat. Selain pengetahuan cara menggunakan senjata, si prajurit ini pun dilatih bagaimana untuk bertanggung jawab dengan senjatanya. Kemudian dia juga diajarkan peduli dengan teman-temannya ketika nanti harus ada di medan perang. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai pendidikan karakter. Sekarang kita bayangkan kalau si prajurit ini hanya kita latih atau kita ajarkan cara menggunakan senjata tanpa kita bentuk karakternya. Si prajurit itu akan mahir dalam menggunakan senjata. Tapi yang ada, dia bukan hanya menembak musuh-musuhnya, malah teman-temannya pun akan ditembak. Dan bahkan dia bisa menjadi seorang penjahat. Kira-kira seperti itu parents. Jadi, pendidikan karakter itu juga penting, bukan hanya pendidikan secara akademik. Contoh lain yang sudah sering terjadi di negara kita, apa parents? Ya, seorang koruptor. Seorang koruptor itu pinter loh. Tapi pendidikan karakternya ini yang belum oke, makanya dia bisa melakukan hal itu. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya bisa membentuk akademik dan juga karakter? Hal ini bisa dilakukan atau bisa dibentuk dari rumah, sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Kalau di rumah, anak bisa dilatih dengan modeling. Jadi, berikan contoh kepada anak bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana karakter yang diharapkan, atau bagaimana karakter yang akan dibentuk oleh si anak.
Selain itu bisa juga lewat bacaan atau video-video tentang pengembangan karakter dan juga akademik. Kemudian libatkan anak pada kegiatan sehari-hari, misalnya membantu orang tua. Contohnya saja, misalnya membantu mamah di dapur. Jadi anak bisa diminta untuk memetik daun bayam. Nah, dalam kegiatan memetik daun bayam ini, anak belajar bagaimana caranya berhitung. Itu akademik. Yuk kita hitung sama-sama bayamnya 1, 2, 3. Nah, selain itu karakter ini juga dibentuk dalam memetik daun bayam. Si anak belajar untuk sabar, si anak belajar untuk tekun. Nah, akademik dan karakter itu terbentuk secara bersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau di sekolah, bisa lewat materi pembelajaran. Sepertinya memang kalau di sekolah ini pendidikan secara akademik itu mereka pasti akan dapat ya. Nah, sekarang pendidikan karakternya. Pendidikan karakter ini bisa dibentuk lewat modeling juga. Modeling dari mana? Modeling dari guru-guru yang ada. Bagaimana guru-guru bisa care sama muridnya, bagaimana guru bisa peduli sama murid-muridnya. Kalau di Stella Maris, model pembelajaran yang kita gunakan adalah menggunakan collaborative learning. Jadi si anak bukan hanya diajarkan secara akademik saja, tapi dari collaborative learning itu si anak dibentuk karakternya. Dari collaborative learning ini, karakter yang dibentuk itu adalah kerja sama. Kemudian bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, jadi problem solver. Kemudian mampu berkomunikasi dengan teman-teman dan juga orang lain. Kalau di lingkungan sekitar, perbanyak kegiatan interaksi dengan teman atau ikut komunitas. Nah, misalnya ikut kegiatan sosial. Jadi parents pintar secara akademik dan memiliki karakter yang baik merupakan kunci sukses untuk anak-anak kita. Sekian parents penjelasan dari saya, semoga bisa membantu parents semua dalam mendidik anak-anak kita. Jika mau diskusi atau sharing, boleh langsung kontak saya ya. Tetap semangat parents dan jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Bye, God bless.